Maka sebuah buku bukan firman Tuhan tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab itu wahyu atau bukan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika Yesus itu mengajarkan juru selamat, dia adalah juru selamat, maka barulah ketahuan bahwa ternyata memang Yesus ini nabi dari Tuhan. Nah, nabi dari Tuhan mengajarkan damai sejahtera, shalom, ire dalam bahasa Yunani. Berarti yang diajarkan oleh para nabi adalah Islam. Yesus juru selamat menuju Islam, bukan menuju Kristiani. Seperti itu teman-teman. Bang, cuma datanya mana? Dari tadi ngomong nggak ada data. Anak kecil juga bisa. Yohanes 10 nomor 27. Bukan, jangan mengais di kitab kami. Yohanes 14 Bang, nomor cari 27. di kitabmu bang. Hei, cari di kitabmu. Yesus juru selamat. Astaga, di kitabmu bang. Jangan mengais-ngais di kitab saya. Kalau di kitab saya jelas. Kalau di kitab saya jelas. Oke. Apakah Al-Quran kitab sempurna? Coba jawab dulu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yatim ba'dismuhu Ahmad. Jelas itu. Fattaqullaha wa antiun. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha rabbi wa rabbakum. Apalagi inni a'budullaha atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jelas itu. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan akan datanya akan damai sejahtera, yaitu Islam. Nah, Yesus di dalam mengajarkan demikian. Begitu mengatakan Yesus juru selamat, itu sama dengan Anda mengatakan bahwa Yesus juru Islam. Demikian. Oke. Boleh bertanya ini? Boleh bertanya nggak, Bang Juma? Ya, silakan. Apakah kitab Islam Al-Quran itu kitab sempurna? Iya, saya juga balik bertanya ya. Kitab Islam Al-Quran itu adalah kitab sempurna. Saudara. Saya balik bertanya, apakah kitab orang Kristen itu kitab sempurna? Sudah kujawab kan? Dulu dong. Terusin kujawab. Sudah kujawab. Al-Quran adalah kitab sempurna. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kitabnya orang Kristen adalah kitab sempurna? Jawab dulu dong. Sempurna. Nah, oke, sama-sama sempurna ya. Nanti kita uji. Saya dulu. Oke, silakan. Bisa nggak dia berdiri sendiri tanpa hadits? Hadits itu adalah dengar. Hadis itu adalah uraian. Hadis itu adalah uraian daripada isi Quran. Apa dalilnya? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itulah yang diurai oleh Rasulullah, maka disebut hadits. Ibarat sebuah bangunan itu sempurna, tapi untuk mengetahui lantainya, dindingnya, atapnya itu harus diurai. Maka uraian hadits adalah rangkaian daripada isi Quran itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau kitab Anda itu sempurna, tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim. Silakan. Pertanyaanmu ambigu bang. Wahyu pertama yang diterima dari Elohim. Coba itu pertanyaan apa itu? Loh. Coba tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus. Oke, Yesus berkata. Jadi malu saya. Bang Indra. Saya malu. Bentar bang. Coba di kitab Kejadian. Ngapain? Dengarkan pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Yang mana nih? Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan temukan itu. Dulu. Jadi kitabmu ada dua. Sudah nih.
Sudah kujelaskan, hadits itu adalah uraian daripada Ya, jadi Al-Quran. dua kitabmu. Jadi dua kan kitabmu kan. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah, seperti apa kemudian sholat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadits? Yang wahyu yang mana, bro? Iya. Mana? Pertanyaan saya jawab mana? dulu dong. Pertanyaan saya jawab dulu dong. Quran atau hadits? Mana wahyu Apakah hadits pertama wahyu juga? yang diterima oleh Yesus? Arti wahyu Kenapa itu nganggur? apa? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes, surah Paulus. Kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang Wahyu diterima Yesus itu yang mana? Itu di Ayo. dalam Kejadian, segala sesuatu diciptakan oleh kata Iya. firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Arti Pada wahyu mulanya apa? adalah Arti firman. wahyu apa? Firman itu bersama-sama dengan Iya. Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana itu dong? ajaran Arti Yesus. wahyu apa? Arti wahyu apa, Gimana Bang? dong? Arti Gimana nih wahyu apa teman-teman? sih? Gimana ini? Arti wahyu apa, Teman-teman, Bang? wahyu Baik. pertama. Arti Enggak usah wahyu terlalu dulu. lebay. Baca wahyu 1 nomor 1. Inilah Nah. wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Iya, dalam firman. Macet, Bagaimana pemirsa. pemahamannya Dia ada? tidak menerima Macet, firman. Dia pemirsa, adalah firman macet. itu. Gimana Dia sih, adalah Bang? Macet, pemirsa, Iya. macet. Dia adalah firman itu. Kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Suma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih? Iya. Macet, tutup gereja, ayo, lelang gereja, ayo, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Berat. Jemaatnya tak ada gunanya. Ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada jawaban. 2 jam sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Yohanes 6 ayat Asik. 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan Yang saya tanya, wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, ada Roma, ada Lukas, ada Filipi, ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol jadi macet. Pada mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca di Itu bukan. Kejadian. Allah Itu pada berfirman, mulanya firman. Itu karangan wahyu Yohanes. pertama. Itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama, pada mulanya firman Allah pertama bersama-sama yang dengan diterima firman. Yesus itu yang Firman mana? Itulah wahyunya Allah. Firman Mereka pertama, baca di firman Kejadian. pertama, Kejadian 1. firman Allah pertama berfirman. yang Yesus terima yang mana? Ayo. Allah berfirman, jadilah Ayo, terang. Jadilah ayo terang. tutup gereja, Allah berfirman. percuma ada gereja, percuma tutup gereja nggak ada gunanya. Jemaatnya tak mampu menjawab, tutup gereja, tutup. Macet. Matius 3 ayat 17, Bang. Ya, coba Anda baca. 17. Coba Matius 3 ayat nomor 17. Coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Nah, itu firman pertama yang Yesus terima. iya. Pada saat dia dibaptis. Nah, Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya itu yang mana?
Ya itu Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Aduh. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Iya. Bro Indra. Dia bertanya aja salah, bro. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua dengarkan. Ini saya runut dulu. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kau mau tanya apa lagi? Yesus, ya, kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya, firman pertama selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Quranul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surahnya Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul. Kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan tadi? Jawab. Dengar dulu, jangan kau samakan Tuhan kami dengan nabimu. Tuhan kami itu kenapa larinya ke situ? Dialah firman yang hidup. Masa firman yang hidup menerima firman? Enggak. Beda, Yesus berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu, jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau inginkan, itu yang kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Ya, dengar baik, bukan kau punya kuping. Oke, saya dengar. Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Bani Israel, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Surah Paulus karangannya ada 3 buku. Lukas pengarangnya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke. Katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastro ternyata nggak tahu. Jadi karena apa gunanya buku-buku yang kau pegang itu? Bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada
benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan. Wahyu dengan dengar dulu bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang saya tanya firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Firman pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat ya teman-teman? Loh, kenapa larinya ke mujizat? Nanti ada sambungannya bro. Wahyu pertama, firman pertama dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu termasuk mujizat. Kalau kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak utama pengajaran penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Kita mau preteli dulu nih. Iya, setuju nggak Bang Zuma yang terkenal ini? Setuju nggak bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti dari Allah diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Tidak usah kamu kemana-mana. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok macet? Saya jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Lembek kali kau Indra. Lembek kali. Percuma kau makan moncong babi tiap hari. Lembeknya kau. Dengar, Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma saya Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana ceritanya nih? Kau jawab dulu. Wahyu pertama, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita dengarkan teman-teman. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus naik masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cak Ayu, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang kau saya tahu itu cerita Lukas. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya seperti biasa dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Setelah dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata, tertulis, roh Tuhan ada padaku. Sudah, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Yang saya tanya apa? Kau tanya pewahyuan pertama. Inilah wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Dia sudah mengatakan roh Tuhan ada padaku, itu pertama-tama. Dari mana? Coba mana buktikan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Kau buka cepat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata. Bagaimana cerita Anda? Saudara, dia berkata dari firman Allah yang mengatakan tentang dirinya. Saudara, dengarkan saya. Dengar. Dari dirinya sendiri. Jadi dia berkata dari dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab saudara, kamu ditertawakan sama jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Saudara, dan penglihatan. Saudara, dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau nyerocos terus. Kepada orang-orang di Lukas 4.
Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitu lah caranya. Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi kalau kamu bilang ngomong bahwa apa? itu Lukas adalah 4. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Tidak ada juru selamat. Kutanya dulu samamu. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, macet lagi. Kepadaku itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya ulang. Di Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, Roh Tuhan. Nomor 12-nya aja Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu, Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah dia dicobaan di padang gurun. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa dari Roh Kudus di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan jadi yang ada pada jadi sama, Saudara Indra. Saudara Indra, dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara Indra, bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya. Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana itu? Sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya, Fred. Cuma sebelum dia menemukan. Kamu mengatakan wahyu pertama. Diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai juru selamat. Kamu mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Itu dulu. Saudara, dilewati ujian Tuhan. Saudara Indra. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Iya, saya tahu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Yesus? Tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor satunya Lukas 4 ini apa? Wahyu juga. Sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, ini Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini. Macet internasional. Ini Lukas 4 nomor 1. Tidak mungkin Lukas 4 nomor 1 yang saya tanya. Pewahyuan kepada murid-murid. Itu wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu. Tepuk tangan penonton. Untuk mereka menulis kita, tetapi Yesus menerima mereka. Sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Yesus pertama kali
sekali Lukas menulis tentang Wahyu yang Lukas 4 nomor 1 ini Wahyu. Jadi Oke, saya mereka ulang. menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet Kau internasional. bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini narasi. Lukas 4 nomor 1 ini itu Wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan oleh Oke, Yesus pertama Anda kali? mengatakan Ini adalah Wahyu Lukas pertama 18 yang karena diterima dia Yesus lupa. Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu Lukas karanganmu. 4, sebentar. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Siapa bilang kalau karangan nomor saya? 18-nya adalah Wahyu pertama, nomor satunya itu Wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid-murid. Nah, itu wahyu tentang atau peristiwa bukan? Itu Tentang Wahyu atau peristiwa bukan? Itu Itu peristiwa. Wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus Iya. Maka mereka Iya. pengajaran itu adalah pewahyuan Yesus. Iya enggak. Sekarang kau bebas. apa? Kau tidak bisa lari dari situ. Pewahyuan Tutup itu mereka gereja. dapat dari Yesus. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu Wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Pewahyuan untuk Yesus. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas tidak. 4 nomor 1 itu Wahyu Saya atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu. Lukas betul. 4 nomor 1 itu Wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid-murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja karena macet. kau berkata bahwa- Macet parah ini teman-teman. Sebentar, saya Macet punya internasional ini. Gereja Saya- macet, sebentar, bukan saya macet punya kendaraannya, tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Sebentar. Lukas Kau melihat 4 bahwa nomor karena- 1. Sebentar. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Iya, bahwa Anda mengatakan Wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara Lukas 4 nomor 18 Wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 1 nomor 4, Lukas 4 nomor 1 itu Wahyu atau bukan? Jangan Iya, itu dijawab, semua Bang. Jangan dijawab, Bang. Itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Kristen nggak ada yang bertanya. Ini tertulis mana di firman Bible. Wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus? Pertanyaan Gitu. saya, itu Wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas saya 4 bilang, nomor 1 dengar, Wahyu atau bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Juma ini gitu loh. Aduh. Apa mujizat Loh, kok saya yang Quran? diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu Wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke. jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya mau Kenapa apple lari to ke apple. Al-Quran? Kalau Coba jawab Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Itu Wahyu mujizat pertama. bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya Wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan, nomor satunya Wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Kau sedang itu Saudara Indra, Saya tanya kau, nomor sebentar. 1 dari Lukas Kau sedang 4 itu Wahyu atau bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas Ya, kau 4 sedang nomor berdoa, 1 kau sedang itu menghafalkan Wahyu Al-Quran atau itu. bukan? Itu pewahyuan atau bukan? Saya tanya. Macet, macet internasional, macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus.
Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Cuma saya akan, oh berarti kau ini letter leh dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menerima sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1. Lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti. Pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Anak kecil, kau lulus ya itu wahyu atau bukan, Bung? Kau S1 saya tidak kasih kau lulus. Itu cara pandang, cara penelaamu. Itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca macet total. Ada ambulans. Dikatakan, saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu daripada tahun 30 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Tahun, ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu? Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu. Tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas, saya baca. Sebentar. Saya baca kau. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam, saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. Di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Sekarang pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Saya adalah pertanyaannya. Nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri saya. Lukas itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana?
Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke bilangan sekiranya 2 umat Tuyul? Tuhan menjadi Ngapa nabi larinya ke oleh bilangan karena Tuhan 2 memberi kamu? rohnya hinggap kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga Bilangan menjadi berapa? nabi bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki. berapa? Yang kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 29. 11. Bukan bilangan 2. Memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Kisah pada 1 Yang ayat saya 2. tanya, Kalau Roh Kudus Lukas turun itu ke nabi atasmu, atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus Dia itu dikasih nabi kayak atau menurut- bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan Yesus untuk bumi. adalah Beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari 12. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Ya. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini yang kau baca ini tulisan siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa yang kau tulis ini tulisan siapa? Ayat 29. Yang kau baca barusan. Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi, sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Yesus. Kalau kami mau menjadi tersiksa nabi, kau kan? maka kami Tersiksa akan kau kan? diri kami sendiri. Siksa kau kan? Tersiksa. Tersiksa kamu kan? Yang berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian, sebab alam Nah, pertanyaan saya, dan tidak pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas nabi atau bukan? Kamu sekarang Lukas nabi atau bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas nabi atau bukan? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab Para Rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan.
Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Silakan saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil di internet. Kau tinggal akses di internet. Kan selesai. Coba tunjukkan data Lukas itu murid Yesus, silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kau sesudah menulis tentang dirinya, dia adalah murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur, turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo, nabi bukan. Nah sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada Bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi? Saya nabi juga. Ya. Kalau saya mengacu kepada Bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, jadi keluargamu semuanya nabi? Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada kami, nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu kalau gitu, bro. Pertanyaanmu bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Ah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mana kau itu jadi nabi? Nabi apa kau? Dari mana kau bisa tahu? Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah. Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Saya bukan dalil bagi kamu. Aduh, parah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya gugur ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah
surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid karena dia menerima Roh Kudus. Fred, terjawab kan? Yang kawaniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di urutan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Mereka semua murid. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya dia bisa bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Petrus juga dia berteman dengan Petrus, dan Markus juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya, Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas bukan nabi. Lukas bukan murid Yesus. Kristen mengimani buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Oke, alam semesta ini. Allahmu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada. Maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada, karena selama ini yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, dan Allahmu tidak tahu ada di mana. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya buktikan. Saya buktikan kau. Macet. Ya, coba. Saya bertanya, coba bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada, buktikan. Mana ada? Mana? Ada, seperti apa dia? Silakan. Bertanduk 7, bermata 7, bukan? Yang bertato di paha, bukan? Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Al-Warang 33 ayat 11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman, nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam leku gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Musa. Mana? Tunjukkan mana? Mana? Saya sudah kasih konfirmasi ini. Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, dia turun kepada manusia. Mana? Saya kasih lagi. Dengar. Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sekarang yang saya minta mana? Batu nilam dan yang kerangnya seperti batu yang cerah. Tetapi kepada pemuka Allah Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dari dalam. Kamu bisa buktikan ini. Kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak bisa membuktikan bahwa Allah ada. Secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya terus kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus bohong. Yesus mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Coba kau baca 1 Timotius 6, boleh kau baca? Betul, tetapi dia sudah menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru.
Dan Coba umat kau baca itu 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Nah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Baca lah, baca dong, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita tahan. 6 nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kau tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau yang dong. lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak maka kamu punya buku. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran kan, mau bawa seluruh dalil tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang Saya ini nggak mau itu baca? saja, Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian bu Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya, saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Cuma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16, berani enggak? saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 nomor dia 16. dari saya petakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang Manusia, tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, manusia pertanyaan tidak bisa saya, mengakui Allah. tidak Dengar. ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kami selisih, tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria.
mate balik. Tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu baca 2 Samuel 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim maha besar, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Maka Bang, Allah sendiri yang menjangkau manusia. Berat kau. Makanya dia turun dari dalam tempat. Dia membawa Musa naik ke atas gunung. Dia membawa para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa melihat Allah. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi berarti Allah Yesus turun. Berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah. Pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita. Selesai. Gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas peresmian kafe baru. Berapa banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Gitu ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tuhan bisa nggak dibunuh? Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Bara. Tajam mulutmu tajam. Mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Seluruh keturunan Allah berdiam di dalam dia. Di dalam apa rohnya? Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya, bisa Tuhan mati. Sudah. Tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Ahi Sugi diambil alih. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir, Pulau Samosir. Ya, Tuhan mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai. Kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Tuhan tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan. Allah adalah roh. Dan Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, silakan guru, ini anak TK ini silakan dibimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. Gantian biar enak kita ya. Jadi argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, gantian. Iya, Tuhan itu roh.
Saya nggak masalah itu Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh, berarti dia bukan Tuhan. Tidak paham. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi Bundasi nanti setelah selesai Ya, yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus nggak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, Katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di perjanjian baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah iya, makanya tadi saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesaya, berarti itu ucapan Yesus. Yesaya ucapan Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry ya. Iya. Berarti Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya. Gini loh Indra, saya itu minta itu tadi kan klaim. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja. Saya juga bisa mengatakan saya Tuhan, tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Buktikan kepada saya Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Jangan mengutip kitab perjanjian lama ketika Yesus dia siapa? Udah. Dia menunjuk kepada Yesaya 43 ayat 25. Itu jangan cerdas Yesus. Dia tidak itu Yesus. Berarti Musa nyembah Yesus. Yesaya nyembah Yesus. Berarti Yesaya nyembah Yesus. Yesaya 11. Roh Tuhan. Iya, saya tanya apakah Yesaya nyembah Yesus? Aduh. Apakah Yesaya nyembah Yesus? Bang Indra, pelan-pelan aja Bang. Semua menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Semua nyembah Yesus. Jadi yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11:12 itu Yesus. Sudah lari ke seks itu pikiran loh. Bentar dulu, ini ada ayatnya tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Itu Yesus. Itu akibat dosa. Iya, saya tanya itu Yesus atau bukan? Bukan. Saya tanya itu Yesus bukan. Akibat dari dosa. Itulah pelanggaran terhadap. Saya tidak bertanya itu akibat dari dosa atau tidak. Yang saya tanyakan itu perbuatan Yesus bukan. Mana ada perbuatan
Yesus tidak pernah berbuat seks. Oke, coba katanya tadi Yesus benar. Oke, dengar. Kalau nggak dengar turun aja. Kita dialognya nggak enak kalau begitu. Ya, Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Oke, saya ikuti argumenmu. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 11, di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Itu kelakuan Yesus yang mau mengambil istrinya Daud. Akibat dosa, maka dosa itu saya tidak bertanya akibat dosa. Yang saya tanyakan itu Yesus atau bukan yang mau mengambil istri orang. Aduh. Saya tidak tanya itu akibat dosa atau bukan. Yang saya tanyakan itu apakah itu itu perbuatan Yesus bukan? Itu perbuatan Yesus atau bukan? Nah, itu gampang saja dicerna. Kamu mau kepada Ariel yang saya tanya itu perbuatan Yesus atau bukan? Loh, kalau orang melakukan dosa masih perbuatan Yesus. Saya tidak bertanya itu perbuatan dosa atau tidak. Yang saya tanya yang akan mengambil istri orang itu Yesus atau bukan? Yang mengambil istri orang kamu yang berbuat dosa, bagaimana yang mengambil istri orang Yesus? Kamu sendiri. Itu kan jelas sekali di situ dikatakan beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti di situ Yesus mengambil istrinya orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Ini Yesus ini apa bedanya dengan sutradara film porno gitu? Tadi Anda bangga sekali, oh Yesus itu ada di dalam kitab Yesaya. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, para nabi nyembah Yesus. Giliran ditunjukkan ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mau mengambil istri orang, kau kesurupan. Ya, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, maka ayatnya bisa kita ganti begini. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi apa bedanya Yesus dengan sutradara film porno kalau begitu? Tadi kau bangga sekali. Oh, Yesus itu yang disembah para nabi. Giliran Yesus mau ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Sekarang kau muter-muter kejang-kejang kayak kesurupan roh kardus. Aneh kau ini. Ayo, masih konsisten Yesus apakah Tuhan di dalam perjanjian lama? Silakan. Ayo, apakah Yesus Tuhan di perjanjian lama? Yesus Tuhan di perjanjian lama, kenapa? Nah, berarti kalau Yesus Tuhan di perjanjian lama, dia yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, betul? Wow, itu sugi. Baca dulu. Kau baca dulu. Kami sudah tua dengan kami sudah makan garam dengan kami punya kitab. Kau tidak bisa. Iya, baca sendiri. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau sendiri saja yang baca. Baca siapa di situ? Yang porno. Porno itu adalah itu tadi jelas-jelas di situ dikatakan. Kamu yang porno. Sekarang tunjuk ayat Al-Quran yang porno mana coba? Satu ayat aja. Ayo tunjuk satu ayat. Di mana Al-Quran porno? Ayo cepetan. Satu ayat. Di mana porno ayat Quran? Yuk. Kamu saja yang tunjukkan. Loh, gimana ini? Parah kalau cuma menggonggong anjing paling pinter. Saya ketika mengatakan bahwa Tuhanmu itu seperti sutradara film porno, saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 9-12. Ini kalau cuma menggonggong anjing lebih pinter, bos. Ngapain kau manusia ikut gonggong? Udah Bang Arif, ini bukan dialog nggak baik ini udah. Yang ngomong asal gonggong doang, turunin Bang. Kita cari Kristen yang pinter coba.
Turunin aja, turunin. Kita cari yang pinter, ya. Ini udah nggak betul ini. Dia cuma menfitnah. Al-Quran ada ayat porno. Tanyakan ayatnya mana? Kau aja yang cari. Oh, dasar babi kau. Kalau menuduh ya berargumen kasih ayat. Bukan cuma kau yang cari, itu mah babi namanya kau. Mungkin mamamu babi, jadi kelakuanmu kayak babi. Ya. Apa kayak gitu? Dia tadi bangga sekali Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Giliran ditunjukkan ayat, beginilah firman Yesus. Ya, karena Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kata Tuhan saya ganti Yesus. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jedor, modar kau babi. Nah, keren kan? Silakan, ayo. Jangan fitnah-fitnah. Kita dialog boleh keras, tapi menghujat jangan. Menghujat itu bicara tanpa data seperti yang dia katakan tadi. Di Al-Quran ada ayat porno, mana ayatnya? Cari sendiri, matamu picek. Nggak begitu debat itu. Bawa kau data sini, kita bahas gitu. Enak aja. Silakan yang lainnya, Kang Dito, monggo lanjut. Cari Kristen yang pinter deh. Ini Al-Iqdirot Islam Pak Kristen nih. Islam bang, turunin bang. Oh ya bang. Kalau keras-kerasan ngomong, saya paling keras. Saya nggak terganggu dengan omonganmu, itu hebatnya saya. Kau mau ngomong apa nggak terganggu telinga saya kan, hebat kan? Mampus kau aku bikin. Alah ten kapan kau pinter? Kitab orang kau comot-comot untuk menunjukkan Yesus Tuhan, kan koplak. Kalau memang di dalam perjanjian lama Yesus itu Tuhan, tentulah orang-orang Yahudi itu tidak jijik dengan Yesus. Orang-orang Yahudi itu jijik dengan Yesus, diludahin mukanya. Bahkan sampai sekarang kepada orang-orang yang nyembah Yesus, mereka jijik, diludahin. Kau di Israel sana diludahin. Itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Boro-boro mereka itu mau menuhankan Yesus, ngaku nabi aja mereka jijik. Ya, ngaku nabi aja mereka jijik. Makanya di dalam kitab Talmud itu Yesus dikatakan anak zina. Yesus itu dikatakan apa? Direbus dengan tinja panas. Janganlah asal-asalan ngomong. Gimana sih? Ten. Silakan yang lainnya. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi biar saya yang maju. Ku gebrak nanti. Monggo lanjut. Ya, selamat siang. Ustaz Sugi tolol, jangan banyak ngomong kau Ustaz Sugi tolol. Waduh. Ini Kristen kemampuannya cuma begini doang. Anda itu memperburuk agamamu, bos. Kalau begitu, bos. Naik bawa ilmu, bawa data. Ayo sini. Apa saya marah dikatakan tolol? Ya tidak. Misalnya ada orang gila ya kan, pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, gila. Lalu ngomong Sugi tolol. Halo, apakah saya marah? Ya enggak, ya saya tertawa. Oh dasar orang gila, paling gitu doang. Ada ya Allah ya Rabbi, jangan kejang-kejang lah. Pendetamu suruh sini coba naik gitu. Lanjut bang, silakan yang lainnya monggo. Saya standby dulu. Iya, ayo Kristen yang lain yang mau diskusi silakan naik, atau Hanso mau melanjutkan. Gimana Jo? Jangan jadi patung dulu lah Jo. Hanso dibuka mute-nya Jo. Ya. Gimana bang? Iya, dilanjut. Ustaz Tahta masih monitor atau Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dito, silakan lanjut dengan ini si Hanzo ini.
Apa ya dengan Hanzo? Ini mumpung ada Gurunda, saya menyimak aja dari tadi. Oh, Gurunda lagi ini ya. Buat Bang Suma kepental, ada jaringannya tidak ada itu. Tidak ada sinyal. Oke. Dalam perjalanan. Ya, teman-teman yang lain barangkali mau diskusi, silahkan naik. Terutama yang Kristen, ada 2 slot. Ya, dengerin yang barusan sampai apa ya? Coba mungkin kalau Hanzo sendiri suka dengan yang seperti itu ya, Hanzo. Apakah ini menggambarkan kalau yang tadi itu saya nggak tahu namanya ya? Kurang bantahan rapi ya. Itu bantahannya itu hanya kayak cuman omon-omon saja dengan suara yang nggak jelas. Jadi tendensinya adalah kalau dipertanyakan ada sebuah dalil, pemahaman yang harus diterima adalah bantahan yang lainnya, atau memang rujukannya bahwa suatu ajaran di dalam Bible itu sebenarnya hanya dari dogma doktrin sehingga berbeda dengan pembacaan harfiah. Mungkin seperti itu ya. Daripada teriak-teriak kayak tadi, aduh. Silakan Hanzo. Ya lanjut dulu lah nanti kalau ada. Orang kayak gitu tadi nggak bisa kita hadapi dengan lemah lembut Bang Gito. Kalau kita lemah lembut dia semakin keras. Jadi caranya ya itu hajar balik sampai mumet dia. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia hujatan yang keluar kan. Apa hujatannya? Al-Quran banyak ayat purno. Mana ayatnya? Cari sendiri katanya. Koplak kan? Apa debat kayak gitu? Berani membuat statement harus berani bertanggung jawab. Ketika ditanyakan mana dalilnya, ini enak kalau bisa begitu. Ini, yuk kita bahas. Benar enggak itu porno? Pornonya di mana? Nah, seperti saya tadi katakan, di dalam 2 Samuel itu bukan hujatan. 2 Samuel 12 ayat 11-12, di situ Tuhan akan mengambil istri-istri Daud dan memberikan kepada orang lain. Orang lain itu akan bersetubuh dengan istri-istri Daud di siang hari. Ini bukan hujatan, memang begitu bunyinya. Betul enggak Hanzo? Atau Anda mau nyangkal? Kalau Ustadz Syugi baca sampai habis itu terjadi nggak Ustadz? Itu terjadi di dalam 22 apa namanya 2 Samuel 16 ayat 22 terjadi. 2 Samuel 16 22. Nanti di situ Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya di depan umum. Ya. Gundik itu termasuk istri nggak? Istri simpenan. Ya, bukan istri sah kan. Jadi ya? gini, Selir lah ya. ini kamu kena juga loh Hanjo. Kalau itu tidak terjadi Tuhan bohong. Bukan, karena kan di situ dicerita itu akhirnya Daud bertobat. Assalamualaikum, kan? Waalaikumsalam. Bentar, saya ada tamu, dilanjut dulu dengan yang lain. Ya ganti tema aja lah. Jadi di kisah itu tidak terjadi ya. Jadi karena Daud menyesal apa perbuatan dia, tapi dampak dari dosa itu tetap berlaku. Dosanya yaitu anaknya hasil dari perbuatan terlarang itu meninggal ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca lengkap, memang yang diambil itu gundik-gundiknya ya, dan anaknya Daud akhirnya meninggal gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Iya, kalau dikatakan bahwa kita inilah perbedaan kalau suatu scripture ya, scripture itu suatu pengajaran. Kalau ada tertulis bahwa Tuhan berfirman atau Tuhan mengatakan sesuatu, ya contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Desugi ya, Tuhan akan mengambil istri-istri Daud. Ini kan pengajaran. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan akan mengambil istri-istri Daud. Karena ini dianggap sebagai kitab suci. Kalau memang kitab suci. Tapi kalau dianggapnya adalah cerita, kemudian ditanggapinya
terjadi nggak itu? Loh, ini tidak lain hanya dongeng, berarti kan begitu. Bedanya dengan, Masya Allah, kalau Al-Quran, pada saat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memberikan pengetahuan kepada kita di dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Shadaqallahul adzim. Allah menerangkan kepada kita bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu? Jadi ini kita diberikan pengetahuan bahwa kehidupan sebelumnya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab suci Taurat, kemudian ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan kemudian mengatakan ini dari Allah. Wah, berbeda. Jadi kita nggak akan membuat suatu dialek mengatakan terjadi nggak itu misalnya. Nah, kalau Al-Quran ini memberitakan berarti sudah pernah terjadi dan seperti itu. Makanya poinnya kitab Taurat itu sudah dicampur tangan manusia, disalin dengan pemikiran manusia. Tujuannya apa? Al-Quran itu sampai detail gitu. Tujuannya ternyata untuk dijual dengan harga murah. Nah, kalau kita orang yang sudah mendengarkan Al-Quran, sami'na wa ta'na, ya mau cari Taurat yang mana lagi? Adapun ternyata sudah bercampur tangan manusia. Tapi alhamdulillah kita, apalagi di Islam Indonesia, kita membahas sampai dengan yang ke pembuktian. Loh, kalau Al-Quran mengkonfirmasi Allah yang menurunkan kitab suci Taurat, kemudian menurunkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Karim. Pada saat kita mencari tahu apakah Bible Perjanjian Lama atau Tauratnya Yahudi ada terdapat seperti itu kisi-kisinya, ternyata ada. Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kami bijaksana? Apakah kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jedar, selamat datang di kebenaran. Loh, Al-Quran berarti memang bukan karangan manusia. Dan memang sudah mutlak Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita, orang yang tidak hidup di zaman itu. Kalau orang yang hidup di zaman itu, kalau dari ke-12 suku Yahudi ya, misalnya Nabi Musa ini dari suku Yehuda, kemudian ada suku yang satunya, ternyata yang memalsukan ini, yang membuat tulisan palsu ini dari suku yang satunya. Bagaimana suku yang satunya ini akan melihat bahwa ini masih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa? Itu saya rasa itu Anso. Ini tadi kalau Anso menjawab terjadi nggak itu bahwa mutlak yang dibicarakan Torah di Perjanjian Lama maupun Ketuvim, Neviim, yaitu tadi coba belajar Al-Quran saja dan imani Al-Quran dari satu sumber yang sama, kemudian yang memang untuk seluruh manusia.